Seorang remaja laki-laki nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Menikmati lezatnya durian Siboneng asli Songgon. Rakomwangi bersama Puskesmas Paspan gelar vaksinasi massal. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang remaja laki-laki asal desa Jambewangi, kecamatan Sempu, Banyuwangi, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di dalam kamarnya pada Rabu pagi. Korban yang diketahui masih duduk di bangku madrasah aliyah tersebut, ditemukan dalam kondisi leher terikat tali tambang kecil atau nilon oleh orang tuanya. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Pemirsa, disinilah AF, 18 tahun, ditemukan gantung diri oleh orang tua kandungnya pada Rabu pagi sekitar pukul 4:10. Korban yang diketahui merupakan santri pondok pesantren terkemuka di wilayah Kediri tersebut nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melilitkan lehernya dengan tambang kecil atau nilon di dekat pintu jendela kamarnya sendiri. AF baru diketahui saat sang ibu hendak menyapu kamarnya serta membangunkannya untuk menjalankan sholat subuh. Namun sang ibu kaget ketika melihat putranya sudah dalam keadaan leher terikat tali. AF sendiri sempat dibawa ke puskesmas Sempu oleh orang tuanya, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Benar, tadi kita jam 6 pagi kita menerima laporan dari perangkat desa Jambewangi yang kaitannya dengan ditemukannya seorang laki-laki tergantung di dalam kamarnya. Diketahui oleh ibunya pada saat menyapu, kemudian diketahui dan akhirnya dilakukan penyelamatan terhadap korban oleh orang tuanya dibantu kakeknya. Saat itu setelah diputus tali gantungannya, kemudian dibawa ke puskesmas Sempu. Dalam Sempu, setelah ada pemeriksaan dari tenaga kesehatan, di situ sudah diketahui meninggal dunia. Setelah dalam penyelidikan, keluarga korban, orang tua dan ibunya ini tidak menghendaki mayat korban untuk dilakukan otopsi, menganggap semua kejadian ini adalah sebagai takdir dan musibah. Untuk selama ini menurut kedua orang tuanya, anak ini pendiam, nggak banyak bicara dan banyak mengeluh. Korban ini sebelumnya memang sebagai santri di Pondok Pesantren Ploso Kediri sana, saat ini pulang karena ada permasalahan dengan kacamatanya yang minusnya harus ditambah. Ya setelah ditambah kan waktunya udah pulang, ini korban ini kok menunda-nunda terus, ada apa permasalahan? Ya katanya korban kekerasan. Ya kemungkinan itu karena tidak kekerasan di pondok hingga atau karena tertekan hingga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di mata kakeknya, AF sendiri merupakan cucu dengan kepribadian yang taat serta tekun beribadah. Tidak ada gelagat mencurigakan saat terakhir bertemu sehari sebelum AF ditemukan gantung diri di dalam kamarnya. Namun menurutnya, dalam 15 hari belakangan ini, seusai pulang dari pesantren, AF cenderung menjadi sosok pendiam. Ya pemenang, cuma menengnya akhir-akhir ini menang mampu. Sudah berapa bulan terakhir ini nggak pernah cerita? Ya baru setengah bulan tuh pulang ke Ploso. Kalau ini antara jam 4:30 saya ke sana. Saya bertanya, "Le, kapan balik?" Benjing kung. Ya, di rumah di kacamatane ngono. Sampun. Tasih ajeng apa Pak apa ngarani antigen apa ngarani? Swab. Teng ke stasiun terus mboten enten tas saya ke stasiun terus
Wau dalu pada maghrib teng rumah sakit. Swab. Sudah Sudah rencana mau pulang ke mau pondok. numpak sepur pagi niki. Ini Nggih. pulang-pulang dulu pribadinya beda. Dia Bi- dulu biasa. sering cerita nggih. Nggih mboten nate anu. Berarti yang pulang terakhir ini Iya, nggih, yang kelihatannya terakhir aneh itu nggih, menang. gelagatnya. Selain itu, dari pengakuan orang tua korban kepada pihak kepolisian, diduga AF nekat gantung diri lantaran sudah merasa tidak betah tinggal di pondok pesantren. Mengingat saat diminta kembali ke pondok, dirinya terus menunda keberangkatannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Memasuki musim panen durian, bagi Anda pecinta buah yang berkulit tajam tersebut, tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung di salah satu tempat di Banyuwangi yang sudah terkenal sebagai daerah penghasil durian dengan kualitas nomor wahid. Banyaknya jenis dan rasa yang ditawarkan membuat daerah yang terkenal akan durian Siboneng tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung. Pemirsa, berkunjung ke Banyuwangi tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke lokasi yang satu ini. Terletak di Dusun Kerajaan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, sudah dikenal sebagai penghasil buah durian varietas unggulan, salah satunya durian Siboneng. Rasanya yang legit, pahit, dan juga manis, serta buahnya yang tidak memiliki biji, membuat durian hasil pengembangan Slamet Haryadi ini menjadi perburuan warga, khususnya para pecinta buah durian ketika musim panen datang. Sejak dibuka mulai pagi, outlet milik Slamet atau yang lebih dikenal dengan Boneng ini sudah sibuk dengan pesanan, baik dari pengunjung yang sengaja datang ke outletnya sampai dengan pembeli yang memesan via online. Selain durian Siboneng, pengunjung yang datang dibebaskan untuk memilih varian durian yang akan dibeli, mulai dari durian pelangi, durian merah, durian cappuccino, durian bajul, hingga durian orange. Dan pengunjung pun dimanjakan dengan sensasi aneka rasa yang dijamin menggoyang lidah saat menyantapnya. Durian Songgon tinggal minta nanti ke Pak Bonengnya. Mau yang manis, pahit, semua tipe rasa durian bisa disediakan. Jadi memang tergantung seleranya Pak. Yang saya makan ini contohnya sedikit yang pahit, manisnya banyak. Enak sini Pak. Ya, durian yang penting kita kenal sama yang jualnya, bisa dipilih yang bagus, itu enak. Kadang kalau kita beli di luar, ya durian mungkin bisa enak, cuman kan terlalu banyak pilihannya, ributnya. Kalau di sini tinggal pesen ke Pak Bonengnya, nanti dicariin sesuai dengan selera kita, oke. Karena kan stok durian cukup banyak, jadi gampang pilihnya. Sementara itu, durian Siboneng dikenal akan ukurannya yang besar dan bobotnya bisa mencapai 4 kg. Serta tidak memiliki biji, saat ini sudah disertifikasi oleh pemerintah. Selain itu, harganya pun juga ramah di kantong. Mulai dari yang Rp50.000 sampai dengan yang ratusan ribu rupiah. Tersedia di outlet durian Siboneng milik Slamet. Durian Songgon itu banyak varietasnya, ada yang merah, oranye, kuning, mentega, pink, banyaklah varietasnya. Ini contohnya yang khususnya yang saya namain saya sendiri, mohon maaf saya panggilannya Boneng, saya Slamet Haryadi panggilannya Boneng, udah punya nama durian Siboneng. Yang tanpa biji itu udah dikasih sertifikasi sama pemerintah. Kalau harga durian itu tinggal motif durian, jenis durian. Yang durian biasa ada yang 10.000 ada, bahkan yang 5.000 ada, kecil ada, yang 15 ada, yang 25 ada, 30 ada, 50 pun ada, bahkan yang merah 400 ada. Tinggal kelasnya durian. Slamet sendiri mengaku sempat mengalami gagal panen pada tahun lalu, diakibatkan hujan lebat yang membuat buah duriannya banyak yang rontok. Selain itu, masa pandemi juga sempat membuat omsetnya turun hingga 50%. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Ada yang menarik pada pelaksanaan vaksinasi massal di Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu siang. Panitia vaksinasi mengenakan kostum kesenian tradisional Banyuwangi, yakni jaranan buto dan gandrung. Panitia ini sengaja mengenakan kostum tersebut sebagai bentuk kampanye agar pelaku seni dan masyarakat lainnya mau disuntik vaksin. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin, seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Rakom Wangi atau Radio Komunitas Banyuwangi, bertempat di Warung Kajon, Desa Paspan, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi pada Rabu siang, mengenakan kostum jaranan buto dan gandrung lengkap dengan tata riasnya. Tujuan Paguyuban Rakom Wangi menjadi panitia vaksinasi bukan untuk menyuguhkan tarian jaranan buto atau gandrung sebagai hiburan kepada masyarakat, melainkan juga untuk mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi. Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Gelagah Astori, Kepala Puskesmas Paspan Yudi Setiawan, dan tenaga vaksinator dari Puskesmas Paspan dengan target 300 dosis vaksin tahap 1 dan 2 jenis AstraZeneca dan Sinovac. Rakom Wangi turut mensukseskan program vaksinasi dengan mengenakan kostum jaranan buto dan gandrung bukan tanpa alasan. Cara ini dipilihnya sebagai bentuk kampanye agar pelaku seni dan masyarakat di Banyuwangi mau disuntik vaksin sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di Banyuwangi. Diharapkan jika semakin banyak warga yang mau disuntik vaksin, kekebalan pada kelompok di Banyuwangi bisa melampaui target. Di wilayah kerja Puskesmas Paspan, secara optimal jumlah warganya sudah disuntik vaksin. Agar target 70% warga yang divaksinasi bisa terpenuhi, cara-cara kreatif pada serbuan vaksinasi di beberapa titik harus terus dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Sebab sejauh ini masih ada saja warga yang enggan disuntik vaksin karena berbagai alasan. Padahal tujuan vaksinasi sendiri dilakukan agar kekebalan tubuh meningkat dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Saya selaku Camat Gelagah mengapresiasi kegiatan pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di Warung Kajon ini karena bentuknya unik dan bisa menarik masyarakat. Apalagi dibantu oleh komunitas radio yang ada di sini. Ini kami lihat antusias masyarakat semakin banyak, targetnya 300, tapi ini bisa lebih 500 ini kalau seperti ini karena unik pakaiannya aja seperti ini. Menarik masyarakat untuk bisa hadir. Yang semula takut dengan adanya hiburan ini mereka akan datang. Jadi tadi saya tanya yang masih vaksin satu apa itu sudah banyak yang hadir semua. Yang semula kita melayani di kantor di Puskesmas Paspan, tapi ini jemput bola. Langsung ke lapangan kita supaya target kita 70% di akhir Oktober ini bisa tercapai. Dan mulai kemarin sudah targetnya 64% lebih. Kita mudah-mudahan terus naik. Ini targetnya 30 Oktober ini bisa 70%. Kalau 70% kan bisa langsung ke level 1. Nah, tentunya kita akan bangga kegiatan ekonomi jalan, namun prokes tetap dilaksanakan supaya kehidupan masyarakat kembali menjadi normal lagi. Jangan pernah takut. Ayo kita bentuk herd immunity supaya masyarakat Banyuwangi ini tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Jadi kegiatan ini adalah suatu bentuk untuk mengejar herd immunity, di mana herd immunity sendiri harus capaian vaksinasi di atas 70%. Dan saya sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan hari ini, karena kegiatan hari ini diinisiasi oleh Radio Komunitas Banyuwangi. Jadi memang dalam mengatasi pandemi tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, harus berbarengan, baik itu pemerintah, baik itu swasta dan organisasi-organisasi yang ada di kemasyarakatan. Kita harus berbarengan untuk mengejar herd immunity berupa capaian vaksinasi sebesar 70%. Dan hari ini kita menjawab dengan tujuan tersebut berupa kegiatan turun ke wilayah-wilayah, turun ke dusun-dusun, bergandengan erat dengan Radio Komunitas Banyuwangi yang berkegiatan di tempat wisata kuliner di Kajon, yang dibarengi dengan adanya kesenian dari Banyuwangi.
kami dari Rakumwangi menyelenggarakan vaksin massal ini untuk membantu program pemerintah supaya bisa berjalan dengan lancar. Dengan target 300 dosis 1 dan 2. Ini untuk menarik massa dan juga untuk menjadi motivasi bagi seniman-seniman yang ada di Banyuwangi supaya mau divaksin. Sejauh ini, angka penambahan kasus positif di Banyuwangi rata-rata perharinya hanya bertambah tak lebih dari 5 kasus saja. Sementara data terakhir kecamatan, jumlah kasus aktif di Banyuwangi kini hanya mencapai 29 kasus yang rata-rata semuanya tak bergejala. Turunnya angka penularan COVID-19 ini selain karena prokes dijalankan secara ketat, juga karena semakin banyak warga yang sudah disuntik vaksin. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.